Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita Alia dari kelas 1C dengan NIM 12410520915, di mana saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan mata kuliah teori bilangan terkait materi basis bilangan bulat. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus memahami dan mendalami terlebih dahulu mengenai konsep dasar basis bilangan bulat. Nah, basis bilangan bulat di sini salah satunya itu adalah notasi desimal atau biasa kita sebut dengan basis 10. Kenapa kita sebut dengan basis 10? Jawabannya ialah karena di dalamnya ada 10 anggota, di mana dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 9. Kemudian, selain notasi desimal, kita kenal juga dengan namanya notasi atau basis 2 yang biasa kita sebut dengan biner, kemudian kuarter atau 4, 8 ataupun oktal, dan 16 ataupun heksadesimal. Bagaimana sih konsep dasar basis bilangan bulat di sini? Mari kita cek video berikut. Pada saat kita duduk di bangku sekolah dasar, kita itu pasti mengenal angka-angka yang mewakili satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Nah, misalkan digit-digit angka yang elemen-elemen tadi ini kita anggap misalkan dengan A, B, C, D, dan E. Nah, tadi kan A di sini kan satuan. Satuan di sini artinya kan satu. Kalau dalam ilmu matematika dalam materi perpangkatan itu artinya sama saja dengan 10 pangkat 0, karena 10 pangkat 0 ini artinya sama saja dengan 1. Kemudian yang elemen B itu misal tadi kan adalah puluhan. Puluhan di sini kan berarti misalkan 10. 10 dalam perpangkatan artinya sama saja dengan 10 pangkat 1. Kemudian yang elemen C misalkan itu adalah elemennya itu adalah ratusan, di mana ratusan di sini kan berarti artinya itu adalah 100. 100 dalam perpangkatan berarti 10 pangkat 2. Kemudian ribuan. Ribuan di sini misalkan itu adalah 1000. 1000 di sini dalam perpangkatan artinya sama saja dengan 10 pangkat 3. Dan yang terakhir itu A. Elemen A itu misalkan adalah puluh ribuan. Puluh ribuan di sini misalkan adalah 10.000. 10.000 dalam perpangkatan artinya adalah 10 pangkat 4. Nah, ABCDE di sini dapat kita simpulkan bahwasanya ABCDE di sini merupakan penjumlahan dari perkalian 10 pangkat berapa gitu. Misalkan tadi kan di sini kan adalah puluh ribuan tadi itu kan adalah 10.000. 10.000 di sini tadi 10 pangkat 4 berarti A dikali dengan 10 pangkat 4 dijumlahkan lagi dengan B dikali 10 pangkat 3 dijumlahkan lagi dengan C 10 pangkat 2 dijumlahkan lagi dengan D 10 dikalikan lagi dengan 10 pangkat 1 dijumlahkan lagi dengan E dikali dengan 10 pangkat 0. Nah, misalkan F adalah bilangan bulat dengan K buah digit, di mana F itu sama dengan G K kurang 1 dikali dengan 10 pangkat K dikurang 1 dijumlahkan lagi dengan G K dikurang 2 dikali dengan 10 pangkat K dikurang 2 dijumlahkan lagi hingga seterusnya hingga penjumlahan G0 10 pangkat 0. Nah, basis 10 di sini bukanlah satu-satunya basis untuk mempresentasikan penulisan lambang bilangan bulat. Masih ada lagi namanya basis biner atau basis 2, kemudian kuarter itu 4, oktal itu 8, dan 16 itu heksadesimal. Basis 16 sesuai namanya berarti kan ada 16 anggota yang memuatnya. Kalau di notasi desimal tadi itu kan kita kenal dengan basis 10, berarti kan itu ada 10 anggota di mana dimulai dari 0 hingga 9. Kalau di dalam basis 16 atau heksadesimal, memang kita menuliskan dari 0 sampai 9 terlebih dahulu. Kemudian untuk mencapai digit ke-16-nya itu ada penambahan dengan huruf-huruf, misalnya itu A, B, C, D, E, F hingga F. Nah, artinya apa? Artinya A, B, C, D, E, dan F di sini, di mana A itu A dalam basis 16 atau heksadesimal mewakili 10
pada notasi desimal. Kemudian yang B itu B pada heksadesimal itu mewakili 11 pada notasi desimal. Kemudian C pada heksadesimal mewakili 12 pada notasi desimal. D pada heksadesimal mewakili 13 pada notasi desimal. Kemudian E pada heksadesimal mewakili 14 pada notasi desimal, dan F pada heksadesimal mewakili 15 pada notasi desimal. Nah, dari konsep dasar basis bilangan bulat tersebut, ada namanya teorema pertama atau teorema 1 yang berbunyi, misalkan B suatu bilangan bulat positif yang lebih dari 1, maka setiap bilangan bulat positif N dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk penjumlahan dari A dan B tadi. Misalkan, jadi persamaannya itu menjadi N sama dengan AS dikali B pangkat S. Dijumlahkan lagi dengan AS dikurang 1 dikalikan lagi dengan B dipangkatkan S dikurang 1, hingga seterusnya sampai dengan penjumlahan A0 dikali B pangkat 0. Dengan S suatu bilangan bulat tak negatif, atau bilangan bulat di antara dimana AT-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan AT-nya itu lebih kecil sama dengan B dikurang 1. Untuk T-nya itu adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan AS-nya itu tidak sama dengan 0. Baiklah, kita masuk ke materi intinya, dimana yang akan saya jelaskan pertama ini adalah mengubah basis desimal menjadi basis non-desimal. Misalkan, tampak pada PPT kita, soalnya itu adalah tulislah 1015 ke dalam bentuk bilangan basis 2. Nah, gimana sih cara mengerjakannya ini? Nah, ingat konsep algoritma pembagian di mana kita nantinya itu akan fokus ke sisa pada algoritma pembagiannya nanti. Nah, misalkan 1015 itu kan tadi kan diminta ke basis 2, berarti kita akan membagi 1015 ini dengan 2 dan seterusnya nanti sampai ke bawah itu akan kita bagi dengan 2. Nah, 1015 di sini jika kita bagi 2 kita akan memperoleh 507, kemudian sisanya itu adalah 1. Kemudian 507 kita bagi lagi dengan 2, itu hasilnya adalah 253 di mana sisanya itu adalah 1. Kemudian 253 kita bagi dengan 2 itu adalah 126 di mana sisanya itu nanti juga 1. Kemudian 126 kita bagi dengan 2 itu adalah 63, sisanya itu adalah 0. 63 kita bagi dengan 2 adalah 31 di mana sisanya itu adalah 1. Kemudian 31 kita bagi 2 itu hasilnya adalah 15, sisanya adalah 1. 15 dibagi 2 itu adalah 7. Sisanya itu adalah 1. 7 dibagi 2 itu adalah 3, sisanya adalah 1. 3 dibagi 2 itu adalah 1, sisanya adalah 1. Kemudian 1 dibagi 2 itu adalah 0, di mana sisanya adalah 1. Nah, kemudian kita kan sudah dapat tuh sisanya. Kemudian kita itu fokusnya itu ke sisa, di mana kita lihat dari bawah sampai ke atas. Nah, jadi kan kalau kita lihat dari bawah ke atas itu berarti 1015 itu jika kita ubah menjadi basis 2 sama saja dengan 1111 1101111 dengan indeksnya itu adalah 2. Nah, perlu diingat kalau notasi desimal itu ciri-cirinya itu dia tidak ada indeks. Kalau basis 2, 4, 8, dan 16 itu pasti dia ada indeksnya. Nah, agar kita semakin paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, di mana soalnya itu adalah tulislah 1015 ke dalam bentuk bilangan basis 6. Nah, berarti kan kita harus mengubahnya ke basis 6. Basis 6 di sini artinya berarti kita harus membagi semuanya itu dengan 6.
Yang pertama itu 1015 kita bagi dengan 6 dapatlah 169 dengan sisa 1. Kemudian 169 kita bagi 6 dapatlah hasilnya 28 dengan sisa 1. Kemudian 28 kita bagi dengan 6 dapatlah hasilnya itu 4 dengan sisanya 4. Kemudian 4 dibagi dengan 6 dapatlah hasilnya 0 dengan sisanya adalah 4. Nah, jadi 1015 ketika kita ubah menjadi bilangan basis 6 itu adalah, kita lihat fokus ke sisanya dari bawah ya, kita lihatnya berarti 1015 itu sama saja dengan 4411 dengan indeks 6 karena kita mengubahnya ke basis 6. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, di mana tulis soalnya itu adalah tulislah 1015 ke dalam bentuk bilangan basis 16. Nah, pasti kita harus membaginya dengan 16, di mana dapatlah 1015 ketika kita bagi 16 dapatlah hasilnya 63 dengan sisanya 7. Kemudian 63 kita bagi dengan 16 dapatlah hasilnya itu 3 dengan sisa 15. Kemudian 3 kita bagi dengan 16 dapatlah hasilnya 0 dengan sisa 3. Nah, jadi 1015 ketika kita ubah menjadi basis 16 sama saja dengan, artinya itu adalah 3F7 dengan indeks 16. Kenapa F? F pada basis 16 atau heksadesimal itu mewakili 15. Kan tadi kan sisanya itu ada 15, berarti kita kalau dalam heksadesimal kita mengubahnya dengan huruf F. Berarti 1015 sama dengan 3F7 dengan indeks 16 dengan arti indeksnya itu adalah basis 16-nya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan pada subbab yang kedua ini mengenai mengubah basis non-desimal menjadi basis desimal. Nah, contoh soalnya itu tulislah 111110111 dengan indeks 2 ke dalam bentuk bilangan basis desimal. Tadi kita perlu ingat bahwasanya basis desimal itu dia tidak ada indeks yang meliputinya. Nah, jadi 111110111 dengan indeks 2 ini kita itu dapat mengubahnya menjadi basis desimal. Kita harus fokus ke bagian paling kanannya terlebih dahulu sesudah indeksnya itu. Dan ada tuh 11101111111. Nah, kita fokusnya itu ke paling kanan dulu. Berarti itu kan ada berapa digit tuh? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 digit kan. Berarti kan kita mulainya itu dari sebelah kanan atau ruas kanannya. Berarti yang sebelah kanannya itu berarti 1 dikali dengan, karena kita mengubahnya karena indeksnya itu 2, berarti 1 dikali 2 pangkat 0 dijumlahkan ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah lagi 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah lagi 0 dikali 2 pangkat 3 dijumlahkan lagi dengan 1 dikali 2 pangkat 4 dijumlahkan lagi dengan 1 dikali 2 pangkat 5 dijumlahkan lagi dengan 1 dikali 2 pangkat 6 dijumlahkan lagi dengan 1 dikali 2 pangkat 7 dikalikan lagi dengan 1 dijumlahkan lagi dengan 1 dikali 2 pangkat 8 dan dijumlahkan lagi dengan 1 dikali 2 pangkat 9. Jadi nanti udah kita kali jumlah dapatlah hasilnya itu 1015. Jadi 111110111 dengan indeks 2 itu ketika kita ubah menjadi basis desimal itu artinya sama saja dengan 1015. Selanjutnya soal nomor 2 itu soalnya adalah tulislah 4411 dengan indeks 6 ke dalam bentuk bilangan basis desimal. Nah, 44116. Tadi tahap penyelesaian atau tahap memecahkan masalah ini adalah kita fokusnya itu dari kanan. Nah, itu kan ada 4 digit, berarti
indeksnya 6, berarti 1 dikali 6 pangkat 0 dijumlahkan lagi dengan 1 dikali 6 pangkat 1 dijumlahkan lagi dengan 4 dikali 6 pangkat 2 dijumlahkan lagi dengan 6 pangkat 3 dikali dengan 4. Nah, setelah kita kali jumlah dapatlah hasilnya dengan 1015. Jadi artinya 4411 dengan indeks 6 itu jika kita mengubahnya ke basis desimal artinya sama saja dengan 1015. Yang terakhir itu mengenai mengubah basis biner menjadi basis kuarter, oktal, dan heksadesimal. Nah, biner itu kan 2. Kalau dalam perpangkatan kan berarti 2 pangkat 1. Kalau kuarter itu 4, berarti pangkatnya itu adalah 2 pangkat 2. Oktal itu adalah 8, berarti 2 pangkat 3. Dan heksadesimal itu berarti 2 pangkat 4. Nah, ada nih yang namanya di dalam tabel itu ada basis 10, 2, 4, 8, 16. Nah, bagaimana sih cara memperoleh angka-angka yang ada di dalam basis 2, 4, 8, dan 16 itu bagaimana sih caranya? Nah, mari kita bahas. Jadi, di dalam konversi tabel basis bilangan bulat di sini, kita kan bingung tuh dari mana datangnya basis 10 itu 1, basis 21, basis 41, basis 81, basis 16, 1. Kemudian kalau basis 10-nya itu 2, basis 2-nya itu 10, basis 4-nya itu 2, basis 8-nya itu 2, basis 16-nya juga 2. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, kita itu harus mengingat konsep algoritma pembagian, di mana kalau untuk contoh pada tabel ini saya akan menjelaskan yang di basis 10 yang 4-nya. Nah, basis 10, kalau di basis 10 kan 4 tuh. Kalau di basis 2 berarti, kalau 4, basis 2 kan berarti artinya sama saja dengan kita membagi 2. Berarti 4 dibagi 2, kita dapatlah 2 dengan sisa 0. Kemudian 2 dibagi 2, itu dapatlah hasilnya 1 dengan sisa 0. Dan 1 dibagi 2 itu dapatlah hasilnya 0 dengan sisa 1. Nah, kita itu harus fokus ke sisanya. Sisanya itu kita lihat dari bawah ke atas. Dimana untuk basis 2 ini kita peroleh hasilnya adalah 100. Kemudian kalau untuk basis 4 dibagi 4 dan 1. Kemudian sisanya adalah 0. 1 dibagi 4 itu 0 dengan sisa 1. Kita fokus ke sisanya. Berarti itu 10 kalau kita lihat dari bawah ke atas. Kemudian untuk basis 10 ketika kita ubah ke basis 8 berarti 4 dibagi 8 itu adalah 0 dengan sisa 4. 0 dibagi 8 itu adalah 0 dengan sisa 0. Berarti untuk basis 8 itu dia 4. Kemudian kalau 4 kita bagi dengan 16 atau basis 16 itu berarti 4 dibagi 16 adalah 0 dengan sisa 4. 0 kita bagi dengan 16 itu adalah 0 dengan sisa 0 itu. Jadi untuk basis 16 itu adalah 4. Nah, kita lanjut ke contoh soal dengan subbab mengubah basis biner menjadi basis kuarter, oktal, dan heksadesimal. Nah, contoh soalnya itu adalah yang pertama, tulislah 111110111 dengan indeks 2 ke dalam bentuk bilangan basis kuarter. Nah, tadi kan kuarter itu artinya 4. 4 kalau di dalam perpangkatan berarti 2 pangkat 2. Berarti kita itu fokus ke pangkatnya itu. Kan pangkatnya 2. Berarti kalau pangkatnya 2 kita harus membagi digit-digitnya itu ke dalam 2 digit per kelompoknya. Berarti kan tadi itu kan 11111110111 itu kan ada berapa digit, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 digit. Berarti kita kelompokkan 2 digit. Berarti kita mulai dari kanan dulu. Berarti 11, kemudian 01, kemudian 11, 1111. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bentuk basis kuarter, kita lihat di tabel konversi. Kan tadi kan kuarter, berarti kan basis 4. 11 itu di basis 4
berapa sih? Kalau kita lihat di tabel konversi, dia 3. 01 itu berarti dia 1. 11 itu ketika kita lihat di tabel konversi 3, 11 juga 3, 11 berarti 3, berarti dapatlah hasilnya berarti 33313 dengan indeksnya 4. Untuk membuktikannya, dia itu 1015 antara dua sisi kiri dan kanannya itu sama, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk yang sudah saya jelaskan tadi, yakni mengubah basis non-desimal menjadi basis desimal tadi. Berarti 33313 berarti kan indeksnya itu kan 4 tuh. Berarti 3 dikali 4 pangkat 0 dijumlahkan lagi dengan 1 dikali 4 pangkat 1 dijumlahkan lagi dengan 3 dikali 4 pangkat 2 dijumlahkan lagi dengan 3 dikali 4 pangkat 3 dan dijumlahkan lagi dengan 3 dikali 4 pangkat 4. Setelah kita kali jumlah dapatlah hasilnya 1015. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Soalnya itu adalah tulislah 11111110111 dengan indeks 2 ke dalam bentuk bilangan basis oktal. Nah, basis oktal di sini kan berarti 8 itu kan 2 pangkat 3. Kita harus fokus ke perpangkatannya dulu, berarti kan 3 digit, berarti kita kelompokkan 3 digit per kelompoknya. Nah, berarti kan kita mulai dari kanan dulu. Berarti kalau kita kelompokkan jadi 3 digit, berarti 111, kemudian 011, kemudian 111 dan 1. Nah, kita lihat di tabel konversi. Kalau 11 itu di basis oktal atau basis 8-nya itu berapa? Berarti diperolehlah 7. Kalau 110, berarti kalau di basis oktal itu 6, 111 di basis oktal itu adalah 7. Dan 1 ya di basis oktal ya 1. Kemudian kita untuk membuktikan bahwasanya 1767 dengan indeks 8 itu artinya sama saja dengan 1015 atau sama saja artinya itu dengan 11111110111 dengan indeks 2. Nah, indeksnya kan tadi itu kan 8, berarti kalau 8 berarti 7 dikali 8 pangkat 0 dijumlahkan lagi dengan 6 dikali 8 pangkat 1 dijumlahkan lagi dengan 7 dikali 8 pangkat 2 dan dijumlahkan lagi dengan 1 dikalikan dengan 8 pangkat 3. Nah, setelah kita kali jumlah diperolehlah hasilnya 1015. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Soalnya itu adalah tulislah 111110111 dengan indeks 2 ke dalam bentuk bilangan basis heksadesimal. Nah, heksadesimal kan berarti kan 16. 16 itu kan berarti 2 pangkat 4. Kita fokus ke 4-nya atau pangkatnya. Berarti kita itu mengelompokkan 4 digit per kelompoknya. Nah, dimulai dari kanan dulu ya. Berarti 1110, kemudian 1111, kemudian 11 dengan indeks 16. Nah, 1110 di dalam heksadesimal itu kalau kita lihat di tabel konversinya berarti itu 7. Kalau 1111 kan itu kan 15 kalau di dalam heksadesimal berarti dia F. Dan kemudian 11 di dalam heksadesimal di tabel konversinya itu dari basis 2 ke 16 berarti dia 3. Nah, diperolehlah 3F7 dengan indeks 16. Nah, 3F7 dengan indeks 16 ini untuk kita membuktikan antara ruas kiri dan kanannya itu sama, maka kita jumlahkan kemudian kita kalikan. Kemudian lalu 7 dikali 16 pangkat 0 dijumlahkan dengan 15 dikali 16 pangkat 1 karena F itu kan artinya sama saja dengan 15, dia mewakili notasi 15 di notasi desimal pada heksadesimal. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 3 dikali dengan 16 pangkat 2. Setelah kita kali jumlah diperolehlah hasilnya 1011. Nah, soal yang nomor 4 itu adalah tulislah 33313
313 dengan indeks 4 ke dalam bentuk bilangan basis binar. Berarti kan kita mengubah dari basis 4 ke basis 2. Binar itu kan berarti 2 pangkat 1. Kita fokusnya ke pangkatnya itu 1. Berarti kan 1 itu berarti kita kelompokkan satu digit, berarti 3, kemudian 1, kemudian 3 lagi, kemudian 3, dan kemudian 3. Berarti kan kalau di dalam indeks 4 kita ubah ke indeks 2, 3 itu berarti dia 11, berarti kemudian 1 itu 01, 3 itu 11, 11 dan 11. Berarti diperolehlah hasilnya itu adalah 1111110111 dengan indeks 2 ketika kita mengubah dari basis 4 ke basis binar atau basis 2. Soal yang kelima, tulislah 1767 dengan indeks 8 ke dalam bentuk bilangan basis binar. Nah, basis binar juga nih, berarti dari basis 8 ke basis 2. Berarti 2 itu kan 2 pangkat 1, berarti kita kelompokkan satu digit. Berarti dia itu jadinya 7, 6, kemudian 7, kemudian 1. 7 dalam indeks kalau di dalam indeks atau basis 8 ketika kita ubah ke basis 2 jadinya adalah 111. Kemudian 6 itu adalah 011, kemudian 7 tadi adalah 111, kemudian 1 tadi ini kalau dalam itu adalah 01 kalau di dalam basis binarnya. Kemudian kita dapatlah hasilnya itu kan karena kita kelompokkan itu 3 digit karena dari basis 8 ke basis 2 itu 3 digit, berarti kan kalau 01 itu kan kita tambah 01 itu kita tambahkan saja dengan 001 karena dia tidak mempengaruhi kalau dia di depan. Kalau 001 kan artinya sama saja dengan 1. Berarti diperolehlah hasilnya itu 1767 dengan indeks 8 ketika kita ubah menjadi basis binar. Itu hasilnya adalah 1111110111 dengan indeks 2. Soal yang terakhir itu soalnya adalah tulislah 3F7 dengan indeks 16 ke dalam bentuk bilangan basis binar. Nah, 3F7 dengan indeks 16 di sini berarti kan basis ini kan berarti 16 itu kan berarti 2 pangkat 4, berarti kita kelompokkan dari 4 digit. Nah, berarti 3F7 dengan indeks 16 berarti kalau ada 7 di basis 16 itu ketika kita ubah menjadi basis 2 berarti dia itu menjadi 1110. Kemudian F itu kan 15 artinya berarti kita ubah ke basis binar jadinya adalah 1111. Kemudian 3 itu artinya adalah 11. Karena kita kelompokkan per 4 digit per kelompoknya berarti kita buat saja jadi 0011 karena sama saja yang di depan itu tidak mempengaruhi karena 011 artinya sama saja dengan 11. Jadi 3F7 dengan indeks 16 ketika kita ubah ke basis binar artinya itu adalah 1111110111 dengan indeks 2. Sekianlah penjelasan dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara jelasin yang pertama itu dia soalnya tentang nyatakan 475 basis 10 dalam lambang dan basis 7 dan basis 5. Berarti kita cari yang ini nih yang pertama basis 7-nya dari 475 berarti kita cari dulu satu 475 dibagi sama dengan kita pakai basis 7 itu untuk mengalinya dikali 7 kita cari baginya itu 67 ada sisanya kita tulis 6 pindahkan lagi 67 nya kita kali 7 dapatnya 7 kali 9 itu hasilnya 63 sisanya 4 kita tulis 4 di sini berarti 7 dikali 1 berarti kita tulis yang sini yang 9 nya sini 9 berarti 7 kali 1
7. Ya, tambah Ada sisa sisa 2. dua. Kita tulis di sini 1. 7 kali 0 tambah 1. Baru supaya biar dapat hasilnya berarti kita tengok di sini nih. Apakah sudah Bagian 0? apakah sudah 0 bagian pengalinya. Kalau sudah 0 berarti kita tulis semua bagian sisanya dimulai dari bawah hingga atas. Berarti 1246. Basisnya berapa tadi? 7. Nah, jadi itu hasilnya. Itu juga untuk basis yang 5. Basis 5 kita coba. 475 kita pakai di sini pengalinya 5. Berarti untuk bagian pembagian 45 kali 5 itu kan 475, berarti tidak ada sisa. ya, tapi kita tulis juga 95 lagi kita turunkan. 95 di berapa pengalinya? 15. 19. 19. Habis nih jelek ya 19 ya. habis tapi kita tuliskan juga. Nah 19 kita turunkan. 19 5 dikali berapa mendekat? 5 kali 3. Berapa? 15. Sisanya 4 kita tulis. Nah di sini 3 nya kita tulis di sini 3. 5 ini kita tulis dikali berapa biar mendekati atau Dikali 0. 0 tambah 3 habis di sini nih. Habis untuk baginya berarti kita tulis lagi dari bawah sampai atas. Berarti dapatnya 3.400 basis 5. basis 5. Itu basisnya basis 7. Kita gitu dong. Udah. Begini hitung lagi. Punyamu yang mana? 2 yang A. Oke, selanjutnya yang buah lamang ini 547 dan ke basis 3. Berarti kita pakai untuk ke basis 3-nya. Berarti 547 pakai basis 3-nya untuk pengalinya. Berarti hasilnya yang mendekati 182. 182. Kita kurangkan hasilnya ada sisa 1. Turunkan lagi 182-nya. Dikali 3 Dikali 3 hasilnya 60, sisanya 2. 2. 60 Dikali kali 3 dikali berapa dekat 60 20 habis sisanya tapi kita tulis lagi 20 dikali berapa yang dekat 3 kali 6 ada sisanya 2 ngapain kita turunkan 6 kali 3 hasilnya 2 tambah nggak ada sisanya nggak ada ya habis tapi kita tulis juga tinggal 2-nya lagi kita turunkan 2 kali 3 0 tambah 2 biar dapat hasilnya. Nah karena sudah habis itu nolnya ini berarti kita tuliskan di semuanya hasilnya 202.021 basis 3. Punya aku lagi.